Pertanian memiliki peranan yang sangat penting, bahkan di banyak aspek kehidupan di masyarakat. Tidak hanya menjadi penopang bahan pangan untuk keberlangsungan kehidupan, pertanian juga berperan penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk perekonomian daerah. Artinya, pertanian seharusnya menjadi skala prioritas bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan terbesar. Sebagai salah satu upaya dalam menjaga kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong ketahanan pangan di Jawa Barat, pemerintahan Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Santri Tani. Program yang juga dilakukan dalam rangka mendukung kemandirian pondok pesantren agar tangguh dan mandiri. Jawa Barat, daerah pertanian sangat luar biasa. Provinsi yang paling banyak turun hujan, Jawa Barat. Jawa Barat banyak pesantren, 1.000 ataupun hampir 15.000 pesantren yang ada di Jawa Barat. Pesantren identik dengan para santri. Kemudian juga kiai biasa di mana-mana itu bertani. Pembangunan ekonomi pesantren biasanya lewat pertanian. Yang ketiga, ataupun yang selanjutnya, di Jawa Barat ini ada permasalahan pertanian. Di samping udara ataupun cuaca yang tidak menentu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 10 tahun, 20 tahun ke belakang, sekarang cuaca tidak menentu. Kalau dulu kan yang namanya bulan Agustus pasti tanur lah kalau kata orang Sunda, kan sekarang hujan tidak berhenti kan sampai sekarang. Yang kedua, sawah di Jawa Barat menyempit, yang dulu 1,1 juta hektar sekarang menjadi 900.000 hektar lagi. Kemudian juga para petani, kakeknya petani, bapaknya petani, anaknya tidak menjadi petani. Nah, oleh karena itu bersamaan dengan program petani milenial, maka di dalamnya ada Santani alias Santri Tani untuk menguatkan kembali anak muda bertani. Tetapi bertani anak muda hari ini berbeda dengan bertani orang tua. Artinya sekarang harus dengan ilmunya, dengan manajemennya, dengan teknologinya, supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Potensi pertanian sendiri menyebar secara merata di seluruh daerah di Jawa Barat, dengan total hampir 2,5 juta hektar lahan pertanian, di mana 61,97%-nya adalah lahan kering. Tidak bisa dipungkiri, lahan yang luas dan potensi yang besar harus juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Terbatasnya sumber daya manusia dan rendahnya minat generasi muda dalam bidang pertanian seringkali menjadi kendala dari kemajuan sektor pertanian. Oleh karenanya, program Santri Tani ini adalah langkah tepat untuk memajukan minat pemuda-pemudi di Jawa Barat dalam bertani, sekaligus mengembangkan sektor pertanian. Kedepannya diharapkan akan tercetak generasi-generasi penerus bangsa yang peduli pada pertanian dan mampu mendorong minat masyarakat dalam bertani. Kami selain mondok, selain sekolah, kami adalah menjadi bagian dari petani yang disebut sekarang kerennya petani milenial. Sebelum ada sekolah dan pesantren Salafi, ini terbentuknya pesantren Thoriqoh yang ada di kota dan berasal di kota Cianjur. Singkat cerita, kami berkolaborasi selain ngaji yang sistem Salafi, Sorogan, dan Talaran, yaitu setelah ngaji pagi berangkat sekolah di tahun 2000 kami mencoba untuk santri itu mencoba untuk bertani. Jadi selain ngaji, sekolah, dan bertani, bercocok tanam. Terletak di Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, inilah Pondok Pesantren Al-Qadiriyah. Pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 1997 ini berada di wilayah yang bisa dikatakan kaya akan sumber daya alamnya.
di mana terdapat banyak lahan pertanian di sekitarnya yang bila dimanfaatkan dengan baik dan benar maka akan menguntungkan. Tidak hanya bagi para santri di pondok pesantren, melainkan bagi masyarakat sekitar. Seiring dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren Al-Qadiriyah selain konsen di program belajar dan mengaji, tapi juga mulai konsen di bidang pertanian. Justru itu, pertanian adalah seharusnya yang menjadi skala prioritas para kepala daerah. Karena saya lihat hari ini pertanian tidak dijadikan skala prioritas. Padahal kita tahu pangan ini sangat pokok. Kekurangan pangan bisa menjadi krisis multidimensi. Tapi kalau jalan rusak, kemudian juga sekolah ambruk, jembatan tidak layak, ini tidak akan mengganggu krisis yang akan mengakibatkan multidimensi. Tetapi pangan, ibu-ibu rumah tangga tidak ada beras, pasti ngerengek kepada suaminya, "Pak, nggak ada beras buat hari ini." Kalau satu keluarga sudah tidak ada beras, satu keluarga berbahaya. Tapi kalau satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten beras mahal, pangan susah, maka akan terjadi polemik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi para pemegang, pemangku kebijakan ini, pertanian menjadi skala prioritas dengan cara anggarkan sebesar-besarnya untuk pertanian, beli pupuk, kemudian juga angkat THL, karena sekarang THL ataupun PPL sudah semakin langka, dan juga berikan bibit kepada masyarakat dengan gratis, dorong masyarakat untuk bertani. Pertama, yang tahun ini kami memberikan bantuan ayam sentul, ya. Itu ayam sentul kami bagikan ke pesantren-pesantren, tapi kami yakin tidak semua pesantren mendapatkan. Hanya sebagian pesantren yang sekarang sudah masuk CPCL-nya. Yang kedua juga ada sapi, ya, pembesaran, bukan penggemukan, tapi dikasih anak sapi, nah, untuk dibesarkan. Dan juga program-program yang lain kami membagikan alat-alat pertanian, tapi alat pertaniannya yang tradisional, kayak cangkul, garpu, kemudian ya alat-alat yang seperti itulah, kalau kata Sunama, congkrang, arit, kepada masyarakat, khususnya pondok pesantren. Karena kalau hanya diberikan traktor, terbatas. Masyarakat, khususnya para santri, tidak bisa semua memanfaatkan alat tersebut. Tapi kalau dikasih cangkul, ya 100 cangkul, 100 santri bisa memakainya. Seperti itu adanya. Sangat membantu sekali untuk memakmurkan pertanian di wilayah kami, terutama di wilayah Pondok Pesantren Al-Qadiriyah. Dan sebelumnya kami sebelum mendapatkan bantuan ini, kita sangat susah sekali untuk membabat rumput-rumput, dan banyak tenaga-tenaga ahli yang harus yang harus dibawa gitu, yang andil dalam pembabadan rumput. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya mesin rumput ini, kami sangat mudah untuk bercocok tanam di pertanian, untuk pembersihan dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat yang telah memberikan bantuan mesin rumput ini, dan sangat-sangat berterima kasih. Beribu-ribu terima kasih kepada Pemprov Jabar yang telah memberikan kami alat bantu berupa arko untuk alat angkut, yang tentunya sebelum kami mendapatkan bantuan ini, kami bekerja dalam dunia pertanian, khususnya di Pondok Pesantren Al-Qadiriyah.
kami sangat menguras tenaga sekali. Dan alhamdulillah dengan adanya ARKO ini kami bekerja dari mulai penanaman hingga pemanenan, seperti membawa pupuk dan hasil panen yang mana jumlahnya sangat fantastis sekali, di atas 10 ton, dan itu sangat membantu kami dan tentunya sangat efektif dan efisien. Sejumlah sarana dan prasarana pertanian diberikan pemerintahan Provinsi Jawa Barat guna mendukung keberlangsungan program Santri Tani. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para petani, khususnya santri tani. Lebih lanjut, bertani merupakan peluang yang pas di lingkungan pesantren, karena bisa dilakukan di luar jam belajar, tapi tetap bermanfaat dan syarat ilmu bagi para santri itu sendiri. Agar program Santri Tani ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan pimpinan dan guru-guru pondok pesantren turut membersamai dan berperan aktif dalam setiap kegiatan. Termasuk diantaranya, berinovasi dan membuat terobosan-terobosan baru dalam bidang pertanian, terlebih yang berkaitan dengan peluang ekonomi. Dapat bantuan berupa mesin rumput 3 dan ARKO 8 yang sangat luar biasa, bisa mendukung pergerakan ekonomi yang bersimenambung dengan pertanian. Yang biasanya kami sebelum dapat bantuan ARKO itu, kami santri bahan bakunya kayak bawa kokopit, aram sekam, biasanya dipikul, cukup capek, lelah waktu. Tapi setelah datangnya ARKO itu, kami alhamdulillah mengefisien dari semua waktu, biaya, yang intinya sangat luar biasa bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jabar. Dialah Aulia Zahra atau biasa dipanggil Zahra, salah satu santri berprestasi dari Pondok Pesantren Al-Qadiriyah. Berawal dari niatnya untuk sekedar menjalankan tugas karena terpilih mengikuti pelatihan dalam program pertanian, Zahra perlahan mulai tertarik untuk bertani. Sedikit demi sedikit belajar mengenai pertanian, gadis asal Palembang ini pun semakin menyukai kegiatannya. Sampai pada satu titik, di mana saat ini Zahra bercita-cita untuk kelak melanjutkan kuliah di Institut Pertanian Bogor dan mengambil jurusan pertanian. Program Santri Tani ini tidak hanya terbatas pada kegiatan bertani para santri di dalam area pondok pesantren saja, melainkan juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Jauh ke depan, diharapkan program ini akan mampu memeratakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas. Jadi harapan saya, masyarakat Jawa Barat tetap fokus terhadap pertanian dan pondok pesantren juga harus ikut kepada kiai-kiainya, guru-gurunya, yaitu ekonomi pesantren harus di-backup dengan ekonomi pertanian. Karena di pesantren itu banyak santri yang tidak bayar, sementara butuh makan, di-backup oleh pesantren. Tapi kalau pesantren punya perusahaan pertanian, sawahnya banyak, ladangnya banyak, mungkin ini tidak menangguhkan untuk memberikan makanan kepada para santri, para pengajar, dan yang lainnya dari Syahriah Santri, tapi juga ada pendapatan pertanian untuk pangan memenuhi kebutuhan santri.